Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji dan syukur semoga senantiasa kita curahkan kepada Allah SWT, karena dalam kebesarannya kita masih diberi kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa menghadiri laboratorium sosiologi pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kita langsung mulai. Selamat pagi semuanya. Aduh kacau mah. Oke, tadi kurang fokus. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Liwah Lidiawati, SSNPD, dan teman-teman semua di 12 IPS 4 yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Universitas Indonesia. Kami ingin mempresentasikan mengenai globalisasi di bidang ekonomi. Kenalkan, nama saya Damar Alami, ketua dari kelompok 1 kelompok Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karina Ramzani, jubir dari kelompok 1 Universitas Indonesia. Pada presentasi kali ini kami ingin membahas mengenai globalisasi dalam bidang ekonomi. Baik, sebelum kami mulai, kami ada satu pantun untuk dibacakan. Pagi-pagi membuka gerasi, makan siang pakai ikan teri. Sudah saatnya untuk presentasi. Mari mulai dibahas materi. Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari Universitas Indonesia. Di sini ada, di sini ada Asti Natalia, Elis Wada Syarifah, Damar Al-Amin selaku ketua, Fahri Jordan Prabowo, saya sendiri Karina Nurlanjari sebagai jubir, ada Siti Aisyah Rahmawati, ada Raka Bagas Pradipa, Rivaldo Tumanggon, dan yang terakhir ada Nabila Trimarseli. Sebelum itu, kami ingin menjelaskan apa itu globalisasi. Di sini menurut KBBI, globalisasi itu adalah mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkupnya. Dalam bahasa yang lebih singkat, serapan dan kosakata bahasa Inggris, globalization ini dapat pula diartikan sebagai mendunia. Nah, kalau untuk menurut Profesor Suratja, seorang ahli sosiologi, profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sebuah organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk memiliki sistem dan beragam kaidah yang sama.
Nah, di sini kami ingin membahas mengenai globalisasi di bidang ekonomi. Nah, apa itu globalisasi ekonomi? Nah, globalisasi ekonomi yaitu meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modalitas perbatasan. Nah, menurut Pak Andre Abe, globalisasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi perdagangan, globalisasi tenaga kerja, dan terakhir globalisasi jaringan informasi. Nah, pada tugas diorama kami memilih globalisasi perdagangan untuk kami buat dioramanya. Nah, ini adalah contoh globalisasi perdagangan. Yang pertama adalah pusat perbelanjaan. Di sini ada Omega Data Center, ini adalah termasuk salah satu tempat belanja impor terbesar di Indonesia yang menjual berbagai barang bermerek dari luar negeri. Nah, rata-rata pengunjung ke sini untuk membeli pakaian, sepatu, tas maupun barang elektronik. Nah, lalu yang kedua, kami membuat diorama mengenai jalan raya. Jalan raya ini memfasilitasi pergerakan penduduk dan barang dari lokasi ke lokasi lain. Nah, ini jalan raya ini memudahkan seorang pebisnis ataupun seorang perdagangan bebas untuk menjual barangnya ke berbagai tempat, termasuk ke luar negeri. Nah, dalam suatu kegiatan atau suatu hal yang dilakukan, pasti ada yang namanya dampak yang ditimbulkan. Nah, dalam globalisasi ekonomi terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, di sini ada terbukanya pasar untuk produk-produk. Oke, di sini ada dampak positifnya. Yang pertama ada terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Yang kedua, memudahkan akses investasi dari luar negeri. Yang ketiga, meningkatnya kegiatan pariwisata. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, 1, hilangnya pasar produk ekspor. Yang kedua, banyaknya produk impor di Indonesia. Yang ketiga, sektor keuangan yang semakin bebas. Yang keempat, masuknya PKA yang lebih profesional. Dari dampak yang tadi kami sebutkan, kami memiliki upaya atau solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi ekonomi ini. Nah, upayanya apa saja? Yang pertama itu menyiapkan SDM atau sumber daya manusia yang kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan sterilisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesembuhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Lalu yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal seperti kita, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, kelompok kami mempunyai saran untuk bisa menghadapi globalisasi ekonomi ini. Ada 2 saran yang kami ajukan kepada masyarakat dan juga pemerintah. Oke, di sini ada saran untuk masyarakat. Globalisasi ekonomi ini berpengaruh terhadap kemiskinan. Maka diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi semua sesuatu yang bersumber dari luar negeri. Contohnya, salah satunya adalah pembelian barang menggunakan aplikasi Shopee yang termasuk aplikasi dari luar Indonesia, yaitu China. Yang kedua, untuk pemerintah. Bagi pemerintahan diharapkan bisa melakukan penekanan impor produk barang maupun jasa dan lebih menggambarkan produk-produk dalam negeri. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Maka diharapkan pemerintah bisa meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat yang masih menganggur supaya masyarakat bisa lebih sejahtera. Karena dari semua yang kami jelaskan, kami menentukan suatu kesimpulan, yaitu global ekonomi memang sebuah keniscayaan fenomena yang tak bisa terelakkan. Ini merupakan konsekuensi sebagai warga dunia. Namun kita perlu ingat, Indonesia pun memiliki akar budaya luhur yang tak layak ditinggalkan begitu saja. Menjadi global memang penting, bahkan menjadi tuntutan
Tetapi setidaknya kearifan lokal harus juga dipegang teguh. Berpikir global, bertindak lokal. Sekali lagi, menjadi global untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai warga dunia itu penting. Tetapi jangan sampai identitas sebagai bangsa Indonesia terkikis karenanya. Nah, ini adalah dokumentasi kelompok kami membuat diorama ini. Kami melaporkan anggaran biaya yang sudah kami keluarkan, yaitu sekitar senilai Rp93.000. Itu penjelasan materi yang bisa kami sampaikan mengenai globalisasi dalam bidang ekonomi. Sebelum kami tutup, kami ingin kami ingin mengedepankan sekali lagi. Pagi-pagi ke tempat ternak. Lebaran haji membeli ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini memberi manfaat. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilmu yang telah diberikan beliau, kami dapat menyampaikan informasi ini dan juga mengenai materi globalisasi di bidang fintech ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha sebagai ketua dari kelompok 2 Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Nasi Sulayani dari sebagai jubir dari kelompok 2 Universitas Brawijaya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Muhammad Wahyu Ketua, absen 2, ada absen 1, maaf. Ada Nika Hadiansyah absen 3, ada Kalista Mahfudnianu absen 10, ada Maila Yohana absen 19, ada Mila Satika absen 21, ada Rian Pardamaian absen 26, ada Selvila Yulita Melanda absen 33. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam teori dari globalisasi terlebih dahulu. Nah, globalisasi ini globalisasi menurut kamus sosiologi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan juga antar negara yang dimana terjadinya proses perdagangan, investasi, penjualan, terus terjadi interaksi budaya dan juga budaya-budaya dan juga bentuk interaksi yang lain. Nah, sedangkan ini merupakan ilmu pengetahuan yang berisi perkembangan teknologi yang ilmu di dalamnya. Nah, globalisasi ini didukung oleh adanya faktor-faktor. Nah, faktor yang kami bawakan di sini adalah faktor yang ditemukan oleh ahli sosiologi bernama Tobroni. Yang pertama itu adalah adanya perkembangan di ekonomi. Yang kedua itu adanya perkembangan di ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya itu adalah perkembangan dari sosial dan budaya, dan selanjutnya adalah agama. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Juga kami tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian dan juga faktor-faktor. Nah, di sini kami akan menjelaskan dampak yang terjadi karena adanya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang pertama, dampak positifnya adalah adanya efisiensi waktu dan juga efektivitas dari globalisasi. Selanjutnya adalah adanya kemudahan komunikasi secara cepat dan juga mudah.
Nah, selanjutnya itu adalah keterbukaan informasi. Jadi informasi dapat diterima maupun dihasilkan secara mudah. Nah, selanjutnya itu adalah dampak negatif dari globalisasi yang pengetahuan dan juga teknologi. Yang pertama itu adalah perubahan pola pikir dari masyarakat, karena dengan adanya globalisasi, ideologi dari luar itu akan masuk ke dalam masyarakat kita dan akan mempengaruhi ideologi yang ada di pikiran masing-masing masyarakat. Dampak selanjutnya itu adalah munculnya sikap individualisme. Jadi karena perkembangan teknologi itu akan membuat masyarakat lebih memilih untuk berinteraksi dengan teknologinya saja, bukan dengan orang lain. Nah, dampak negatif yang terakhir ini adalah kurangnya peran masyarakat untuk menjalankan tugasnya. Jadi dengan adanya bantuan teknologi, dengan adanya kemudahan teknologi, masyarakat akan merasa kurang berpartisipasi dalam menjalankan tugas. Nah, selanjutnya itu adalah video dari diorama yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah penjelasan dari isi dioramanya yang kami buat. Nah, selanjutnya itu ada gedung sekolah. Gedung sekolah merupakan tempat untuk menjalani pendidikan. Dalam gedung sekolah ini terdapat produk hasil globalisasi seperti proyektor, laptop, handphone untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar oleh guru kepada siswa, serta lift untuk memudahkan para pelajar melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada halte. Sinyal itu halte bus akan memberikan kemudahan bagi pemakainya untuk menumpangi transportasi umum bus yang dapat membawa masyarakat dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat. Selanjutnya ada mobil. Di sini mobil kemajuan teknologi untuk membuat transportasi diciptakan sangat beragam. Alat transportasi modern dan cepat seperti mobil akan membantu masyarakat dalam efisiensi waktu seketika berpergian. Selanjutnya ada gedung. Munculnya kemajuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi membangun kemajuan terhadap pembangunan gedung-gedung tinggi dengan memanfaatkan kualitas yang bagus dan memperhitungkan sedemikian rupa guna menghasilkan gedung yang kokoh. Selanjutnya ada kegiatan yang sudah kami kerjakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Kegiatan kami itu berdiskusi konsep. Terus hari Jumat 20 Oktober 2023 kegiatan kami menentukan alat dan bahan. Lalu 1 Oktober 2023 membuat gedung sekolah dan halte bus. Lalu Minggu 22 Oktober 2023 kegiatan kami membuat kursi, meja, papan tulis, dan lift. Lalu Sabtu 28 Oktober 2023 kegiatan kami menempel bagian isi sekolah. Lalu selanjutnya ada hari Sabtu 4 November 2023 kegiatan kami membuat gedung dan menyatukan kedua styrofoam. Selanjutnya ada anggaran yang kami keluarkan, yaitu pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 karton itu seharga 6.000, asturo seharga 6.000, styrofoam seharga 10.000, isi lem tembak seharga 9.000, plastisin seharga 6.000. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 lampu LED seharga 10.000. Lalu Sabtu 28 Oktober 2023 stick es krim itu seharga 6.000, plastisin seharga 6.000. Sabtu
Lalu 1 November 2023 itu kita membeli kain flanel seharga 12.000, sama styrofoam 5.000, duplek 28.000, dan Korea 5.000, dan Korea 5.000. Sini 6 November 2023 bagi hiasan itu membeli seharga 6.000. Yang terakhir membeli pada hari Selasa 7 November 2023 membeli gas 1 meter seharga 27.000, isi lem tembak seharga 6.000, styrofoam seharga 8.000. Jadi total semua yang kami keluarkan untuk membuat diorama tersebut adalah 156.000. Selanjutnya ada dokumentasi saat kelompok kami membacakan diorama. Nah, selanjutnya ada solusinya adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai macam belahan dunia, maka penggunaan teknologi untuk pengetahuan maupun kehidupan sosial biasa perlu dibatasi. Masyarakat perlu memilah teknologi yang perlu dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada kesimpulan, itu berkembangnya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas, tetapi dengan adanya globalisasi ini akan berdampak positif dan negatif di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ini adalah saran dari kami. Pertama itu adalah saran kami untuk pemerintah. Jadi saran kami untuk pemerintah adalah lembaga dari pemerintahan untuk membangun atau menciptakan program yang tinggi dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti memperbanyak pemberian jasa pelajar, membuka kelas khusus penggunaan teknologi dasar komputer. Terus saran kami untuk masyarakat adalah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dan sekedar bersenang-senang, dan diharapkan masyarakat ini dapat membantu meningkatkan sumber daya yang unggul dengan produktivitas yang berguna. Sebelum kami tutup, saya akan ada pantun dulu. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, Kami ucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Liwa. Selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Masih pada semangat gak nih? Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diorama kami di bidang globalisasi di bidang sosial budaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Liwah Dedewati SOS MPD selaku guru mata pelajaran sosiologi, dan teman-temanku yang tercinta dan tersayang. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul
salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Kami dari kelompok 3, yaitu Universitas Gadjah Mada, yang akan mempresentasikan globalisasi di bidang sosial budaya, mata pelajaran sosiologi, guru pembimbing Ibu Liwali Dewati, SOS MPD. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aldan Iksan Firdaus, selaku ketua dari kelompok 3 Universitas Gadjah Mada. Nama saya Iza Fauzia, selaku juru bicara dari kelompok 3 Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, ada anggota kami yang pertama yaitu Asia Nanda Putri, yang kedua ada Aura Sakina Sorafa, yang ketiga ada Lintang Juni Pratiwi, yang keempat ada Muhammad Haida Fikri, yang kelima ada Octavia Dewi, dan yang keenam ada Putra Sunja, dan yang ketujuh ada Rifki Razaki Rohmana. Oke, langsung saja teori globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, penduduk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, di sini ada dua ahli sosiologi yang menjelaskan teori globalisasi. Yang pertama ada menurut Selos Soemarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Yang kedua ada teori globalisasi yang dijelaskan oleh sosiologi asal Inggris yaitu Anthony Giddens. Dia menjelaskan teori globalisasi adalah menyatakan intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa yang satu lokasi dengan lokasi lainnya yang menyebabkan perubahan pada keduanya. Selanjutnya ada pengertian globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, globalisasi di bidang sosial budaya ini merujuk pada penyebaran atau difusi ideologi yang isinya adalah nilai, gagasan, norma, keyakinan, dan harapan, dan produk budaya lain melampaui batas negara. Nah, globalisasi sosial budaya ini ditandai dengan mulai masuknya budaya atau kebiasaan lain ke suatu negara atau bangsa yang dapat berupa pakaian, gaya hidup, selera, dan lain-lain yang dapat mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Di sini ada diorama yang sudah kami buat. Contoh globalisasi di bidang sosial budaya dari diorama ini kami menjelaskan ada dua. Yang pertama ada di bidang sosial dan yang kedua ada di bidang budaya. Nah, di bidang sosial ini kami mengangkat cara globalisasi di masa sekarang. Yang pertama tuh kayak pada main HP pada saat kumpul, terus tuh pada kumpul-kumpul tuh pada main HP karena dia tuh cara berkomunikasinya dengan handphone. Yang pertama tuh kayak ini kan pada kumpul, terus ya, yang satu tuh kayak mengabari temennya agar datang berkumpul juga. Terus tuh di sini tuh juga dia tuh main HP karena mengabari temannya yang ada di luar itu biar dia masuk ke restoran tersebut. Nah, selanjutnya di bidang sosial. Selanjutnya di bidang budaya. Nah, pada bidang budaya ini kami mengangkat cara berpakaian. Nah, di sini terlihat ada berpakaian batik. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita menerima masuknya kebudayaan bangsa lain seperti dari negara-negara lain ke dalam gaya hidup kita tanpa menghilangkan budaya asli bangsa Indonesia sendiri. Contohnya seperti batik. Nah, ada tambahan di sini tuh kita yang pertama ada Barbie. Ada Barbie yang memakai kerudung dan ada Barbie yang tidak memakai kerudung. Jadi di sini tuh kayak budaya kita tuh yang memakai kerudung gitu. Nah, budaya luar itu yang tidak memakai kerudung. Seperti itu. Nah, di sini ada faktor penyebab globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, penyebaran prinsip multi kebudayaan
dan kemudahan akses suatu individu terhadap budaya lain di luar kebudayaannya. Contohnya itu seperti pertukaran pelajar dan restoran-restoran Indonesia yang menjual makanan dari seperti menjual makanan luar negeri di Indonesia gitu, di restoran-restoran Indonesia. Yang kedua, ada interaksi antar budaya yang semakin intensif di era modern dikarenakan adanya kemudahan akses informasi. Yang ketiga, berkembangnya turisme dan pariwisata karena festival budaya yang diadakan Indonesia jadi itu menarik perhatian turis-turis untuk datang ke Indonesia seperti di Bali karena keanekaragaman dan kebudayaan di Bali yang menyebabkan turis itu kayak tertarik gitu untuk datang ke Bali. Selanjutnya ada dua dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya ini. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatkan akses ke teknologi dan informasi. Nah, yang kedua ada meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya dan memperkaya pengalaman hidup. Yang ketiga ada mengenalkan hal-hal baru dari negara yang telah maju. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dampak negatifnya adalah adanya gaya mengenakan pakaian yang mirip dengan budaya barat yang cenderung negatif. Yang kedua adalah lunturnya perilaku kesopanan sebagaimana menjadi salah satu ciri khas perilaku bangsa Indonesia. Yang ketiga ada semakin berkembangnya sikap-sikap individualisme. Dan yang terakhir ada hilangnya identitas bangsa. Nah, di sini tuh ada solusi dari dampak negatif tersebut. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran krisis terhadap dampak globalisasi. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai antar budaya sendiri dan budaya lain. Yang ketiga ada membatasi penggunaan gadget dan mengutamakan berbicara secara kontak langsung. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait dengan perkembangan budaya mereka sehingga mereka memiliki kendali atas nasib budaya mereka sendiri. Selanjutnya ada saran. Ini untuk pemerintah yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program yang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua ada menyediakan informasi yang objektif dan edukatif tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Dan yang ketiga ada membuat kebijakan yang melindungi dan mengembangkan budaya nasional seperti undang-undang. Nah, saran untuk masyarakat adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Yang kedua, melestarikan sikap gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Dan yang ketiga, mengikuti dan mendukung kegiatan dan program yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional. Dan yang terakhir adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, globalisasi di bidang sosial budaya ini memiliki dampak yang cukup kompleks meskipun membuka peluang pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa. Globalisasi juga dapat mengancam keberagaman budaya lokal dan identitas tradisional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana, seperti mendukung pendidikan multikultural, mempromosikan dialog antar budaya, dan melindungi warisan budaya lokal. Nah, dengan pendekatan yang bijaksana tersebut, globalisasi di bidang sosial budaya dapat membawa manfaat yang positif sambil mempertahankan keberagaman dan identitas budaya masyarakat kita. Nah, di sini ada anggaran budaya yang telah kami buat dalam proses pembuatan diorama kami. Yang pertama itu ada dari sekretariat yaitu printan dari tulisan maupun printan untuk kata-kata. Itu ada 39 lembar. Itu tuh seharusnya harganya 1.000. 39 dikali 1.000 itu kita jadinya 39.000. Selanjutnya ada peralatan dari diorama itu. Yang pertama ada styrofoam, itu kita beli 3 piece, harganya itu 8.000, jadi 24.000. Ada cutter, kita beli 1 piece, harganya 5.000. Ada clay, kita beli 1 piece, harganya 12.000. Ada baju Barbie yang kita beli, itu tuh dia tuh 1 piece itu 5.000, jadi harganya 10.000 karena kita beli 2. Yang kelima itu ada double tip, itu tuh kita beli 1 piece harganya 5.000. Yang keenam ada rumput sintetis, itu kita beli 1 lembar harganya 50.000. Yang ketujuh ada baterai, kita beli 2 piece, itu tuh harganya 10.000, jadi 20.000. Di
Selim tembak kita beli 1 piece itu harganya 2.000. Lampu kita beli 1 piece harganya 23.000. Dan yang terakhir ada mika kita beli 3 lembar harganya 20.000. Jadi total ada 250.000 yang kita keluarkan dalam pembuatan diorama tersebut. Baik, di sini ada dokumentasi kelompok kami, kelompok 3 dalam membuat diorama sosial budaya ini. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi salah, seharusnya pantun dulu baru penutup. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang pula. Kami akan mempresentasikan tentang project based learning yang kami pelajari tentang globalisasi dalam bidang agama. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa sholatu wassalamu ala asfiya'i mursalin sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam atas karunia dan berkat rahmatnya kami dapat berkumpul pada siang hari ini. Jalan-jalan ke Sukabumi. Kurangnya di Sabtu. Selamat datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menerapkan globalisasi dalam bidang agama. Project based learning-nya lanjut. Yang berbicara di sini ada dua kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Agus Mawar, selaku dari kelola 4 Komisi Pertahanan. dan saya Tiara Karismawati absen 35 sebagai juru bicara Universitas Yudaya. Di sini ada kelompok kami, yaitu Anissa Rena, Karin Diana Putri, Krisan Dinien, Galang Rapindra, Minta Fauzi, MPK Frezi Eka, Sarah Mulyawati, Tiara Karismawati, dan Yosua Senggoro. Jadi dalam globalisasi ini menurut Selo Sudirman, globalisasi ialah Selo Somarjan, globalisasi ialah sebelumnya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang diberi tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Indonesia itu ada 5 orang. Yang 5 lagi, pertama ada pusatnya pengembangan komunikasi. Kedua ada integrasi ekonomi dunia. Dan yang ketiga ada perubahan dunia. Dan yang kedua itu ada ekonomi, yaitu kemajuan dalam komunikasi. Dan yang kedua ekonomi terbuka. Dan yang ketiga ada yang peperangan bebas. Selanjutnya ada pemaparan globalisasi bidang agama Universitas. Ada definisi globalisasi dalam bidang agama. Definisinya adalah proses penyebaran dan integrasi praktik, keyakinan, dan nilai-nilai agama di seluruh dunia. Sebagai hasil dari perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi antar budaya ini, mencakup perluasan agama-agama besar ke berbagai wilayah serta penciptaan, keanekaragaman, dan tantangan dalam kepercayaan agama di seluruh dunia. Kemudian ada muslim dan
penyebaran nilai kebaikan, kontribusi sosial, peran dalam perdamaian, dan peningkatan pendidikan agama. Dan pendapat yang ketiga itu adalah yang pertama itu tentang agama, penyebaran ajaran agama yang benar, dan tentunya radikalisme agama dan semakin sulitnya menyebarkan agama yang kritik. Dan yang terakhir itu diskriminasi antar agama. Selanjutnya deskripsi diorama globalisasi agama ini adalah diorama yang kelompok kami buat ini adalah diorama yang menunjukkan toleransi antar umat beragama serta agama yang sangat beragam merupakan faktor penting yang harus kita pelajari supaya dapat mewujudkan globalisasi agama yang sesuai baik dalam bersosialisasi. Sebagaimana kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan ilmu memilih antara hal yang positif dan hal yang negatif. Ini itu ada diorama. Diorama itu ada menstimulus manusia atau masyarakat dan seluruh makhluk sosial untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan dan kelembagaan umat beragama. Dan yang kedua itu ada membentuk umat beragama yang baik dan yang sulit dengan manusia. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas ibadah bagi para pengikutnya. Dan yang keempat itu membantu mengatasi masalah sosial dengan pandangan agama sebagai penyelesaiannya. Dan yang kelima itu ada mengaplikasikan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengaplikasian globalisasi agama, yaitu cara pengedukasi diri sendiri untuk belajar dan meningkatkan pemahaman agama sendiri dan agama lain, serta meningkatkan rasa keinginan untuk beribadah yang rajin dan tekun, menghargai teman yang berbeda keyakinan di sekolah, tidak memilah-milih untuk berinteraksi sosial dengan agama apapun, mengingatkan teman atau orang sekitar yang kurang memahami tentang pentingnya mempelajari globalisasi agama agar sama-sama menciptakan interaksi sosial yang baik. Kemudian itu ada solusi. Yang pertama itu ada terdapat beberapa solusi yang dapat diantisipasi dalam pengaruh globalisasi yang buruk dalam bidang agama, yaitu meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan sosial yang terjadi dalam semua kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir itu ada memulai melakukan sikap saling menghargai antar umat agama dari yang kecil terlebih dahulu, seperti tidak mencela kepercayaan orang lain, menjaga toleransi sosial yang baik dan mengajak negeri lain untuk memahami, mempelajari serta mempraktikkannya dalam hubungan sehari-hari. Beberapa saran kami untuk pemerintah yaitu keterlibatan pemimpin agama, perlindungan hak asasi manusia, serta kolaborasi internasional, dan juga pendidikan agama yang seimbang. Menjadi perubahan masyarakat untuk membentuk pemahaman dan toleransi. Masyarakat harus berusaha untuk memahami agama dan keinginan orang lain, serta mendorong toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Dan yang kedua itu keterlibatan sosial, terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama. Dan yang ketiga itu mengembangkan pemahaman agama yang benar. Pemahaman agama yang benar dapat membantu mencegah penyebaran ajaran agama yang berbeda. Dengan cara ini meningkatkan bersama agama. Bersama agama dapat membantu mencegah konflik internasional beragama. Ada beberapa anggaran biaya yang kami masukkan, seperti styrofoam, kami memakai 6 pieces sebesar 42.000 totalnya, isi lem tembak 4 pieces juga 10.000 totalnya, plastik nikah 1 pieces 27.000, lampu 2 piece 46.000, baterai 4 piece 13.000, dan cat akrilik 1 pack 30.000. Totalnya 168.000. Berikut beberapa dokumentasi pembuatan diorama yang kami buat. Total pengerjaan kami ada 8 hari.
Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah globalisasi mengubah cara agama dipraktikkan, dipahami, dan disebarkan secara luas dalam lingkungan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi dari sisi positif dan negatif. Sebagai makhluk sosial, kita harus ikut berkontribusi tentang pemahaman, toleransi, dan dialog antar umat beragama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, interaksi dan serta mobilisasi sosial yang kuat sesuai dengan nilai sosial. Globalisasi agama juga mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan beragama dan menilai universal diakui oleh berbagai agama. Dengan demikian, mempelajari globalisasi agama ini dengan bijak dan berkontribusi pada perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Itu pada kunjungan seorang tokoh agama. Agama melarang adanya perbedaan dengan perbedaan. Faktor harga hari akan lama masih. Sekian dari kelompok kami, semoga kami akan bantu. Asik. Hari Senin bersih